selamat atas kelahiran Yesus, kan? Dari kalangan umat Islam, apalagi dari kalangan kiai, ulama, kita umat Islam jangan salah sangka. Karena tidak mungkin umat Islam meyakini kepada Yesus anak Tuhan dan Yesus Tuhan, walaupun mengucapkan kata selamat Natal, kan? Karena dalam akidahnya adalah Nabi Isa utusan Allah, bukan Nabi Isa Tuhan, bukan Nabi Isa anak Tuhan. Fahami? Walaupun tanggal 25 Desember yang disebut hari kelahiran Nabi Isa itu, kan, ternyata di dalam sejarah yang sebetulnya bukan hari lahirnya Nabi Isa, tidak masalah mengucapkan hari lahir, selamat sejahtera kepada kelahiran seorang Rasul. Kita juga maulid Nabi bukan tanggal 12 Rabiul Awal, kan? Benar gak? Kapan saja bisa. Ya bisa mengagungkan kelahiran seorang Rasul, bisa saja. Namun ada namun yang perlu diketahui oleh umat Islam. Namun bagi umat Islam yang tidak berkepentingan, gitu kan, tidak ada darurat untuk mengucapkan selamat Natal, gitu kan, ingat, jangan ikut-ikutan. Faham tidak? Faham? Tidak. Kenapa? Karena teboga hanca. Kan? Tidak ada kepentingan. Apa kepentingannya? Apa kepentingannya? Semua umat Islam di dalam mazhab yang empat, mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, diharamkan, gitu kan? Mengucapkan kata selamat atas hari Natal. Itu semuanya mengharamkan. Boleh itu ketika mendoakan selamat dalam urusan dunia, selamat lahir anak, gitu kan? Ya, selamat sudah sehat lagi, gitu kan? Ya, bisa itu, boleh. Hatta mendoakan sehat boleh, gitu kan? Kalau mendoakan semoga mendapatkan ampunan Allah dan surga, kan ini harus iman dulu. Ini mah harus Islam dulu. Kalau belum Islam, gak bagaimana mungkin bisa mendapatkan ampunan Allah. Belum iman, bagaimana mungkin bisa mendapatkan, kan, surga? Tidak mungkin. Tapi kalau mendoakan urusan dunia seperti kita memberi, membantu, gitu kan, saudara-saudara kita non muslim, makanan, minuman, gitu kan, obat-obatan, kita datang, kita menjalin hubungan baik, kita bisnis, boleh? Boleh. Dapat pahala kita ini. Kita sodakoh kepada non muslim siapa saja dapat pahala. Kita membantu sesama dapat pahala, gitu kan? Faham tidak? Namun kalau dengan urusan yang ini harus diawali dengan iman dulu, Islam dulu, maka tidak boleh kita mendoakan kepada non muslim, kepada sesuatu yang memang disyaratkan harus iman dulu yang didoakannya, yang disyaratkan harus Islam dulu yang didoakannya. Tidak boleh, kan? Semoga Anda mendapatkan ampunan Allah, ya nggak bisa lah, harus Islam dulu, iman dulu baru bisa, gitu kan? Faham tidak? Jelas tidak? Nah, fahami oleh kita. Maka diharamkan bagi semuanya, diharamkan. Terkecuali ada orang-orang yang memang punya kepentingan. Dan yang punya kepentingan kan bisa dihitung jari lah, gitu kan? Yang punya kepentingan, dia sangat bersahabat dekat dengan umpamanya orang Nasrani, umpamanya, gitu kan? Tuh dia kerja di perusahaan Nasrani, lalu kalau tidak mengucapkan itu malah menjadi buruk nanti, dengan urusan hubungan. Silahkan itu. Sebahagian ulama ada yang membolehkan dengan catatan tetap bahwa akidah kita, kan? Akidah kita tidak meyakini bahwa Yesus sebagai
Tuhan atau anak Tuhan. Dan kita tidak niat untuk mendukung dan memperkuat kesalahan dan kesesatan, gitu kan? Tidak, gitu kan? Ini hanya menjaga daripada fitnah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, gitu kan? Boleh. Ya. Dan juga dengan niat, kalau seperti yang tadi, saya selamat hari kelahiran Yesus, kan? Ya, kami mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus. Itu benar. Kalau ucap apakah ada salah dalam kalimat itu? Nggak ada lah. Selamat atas kelahiran Yesus, kan? Nggak ada salah. Karena kelahiran Yesus adalah kelahiran yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ingat, faham tidak? Faham tidak? Dan Yesus menurut kita adalah utusan Allah dan kekasih Allah, hambanya Allah, kan? Ini kelahiran Yesus yang menurut akidah siapa? Ya akidah saya, bukan menurut akidah sampean. Faham? Nah, namun ini tentu bagi orang-orang yang punya kepentingan. Yang tidak punya kepentingan, nggak punya apa-apa, nggak punya hubungan, tidak punya hanca, nggak usah ikut-ikutan lalu pasang di FB, jangan. Ya, jangan ikut meramaikan syiar-syiar orang-orang yang tidak beriman. Jangan ikut-ikutan. Botram dikaitkan dengan tahun baru. Tahun baru siapa? Tahun baru kalian umat Islam atau tahun baru Nasrani? Jawab. Ya Nasrani. Kenapa kalian ikut-ikutan meramaikannya? Loh, apakah kaum Nasrani kalau kalian tanggal 1 Muharram suka ikut meramaikan 1 Muharram? Loh, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Kan? Kalian ini gimana kok? Kalau bulan Maulid, apakah kaum Kristiani semuanya mengucapkan selamat hari lahir Nabi Muhammad? Ya tidaklah. Loh, kenapa kalian harus mengucapkan itu juga? Pahami oleh kita semuanya. Ya, jadi Buya kepada semua jamaah Asyifa, kepada semua saudara-saudara umat Islam, Buya mengajak dan menyampaikan, kan? Ini amanah keilmuan, ya kan? Agar semuanya tidak ikut-ikutan kepada pekerjaan syiar-syiar di luar daripada Islam, kan? Namun jangan sampai suudzon, buruk sangka ketika melihat umpamanya ada orang muslim apalagi kiai yang mengucapkan selamat Natal. Loh, itu kiai pakai ilmu loh, kan? Gak usah diperdebatkan. Yo, diem saja diem, tapi gak usah ikutan. Ya kan? Makanya Buya setiap malam 1 Januari, ya kan? Akhir daripada Desember suka mengadakan acara zikir bersama. Di mana? Di alun-alun Sumedang. Dan nanti insya Allah kita zikir bersama. Siap semuanya? Malam 1 Januari, kan? Untuk apa tujuannya? Agar umat Islam ini tidak hancur akidahnya, agar umat Islam ini setidaknya tidak terjerumus kepada dosa besar, ikut-ikutan merayakan syiar-syiar mereka. Ingat, semuanya kumpul saja semuanya. Kita apa? Kita berdoa, kita berzikir, doakan yang belum mendapatkan hidayah agar mendapatkan hidayah. Nah, berdoa semuanya, ngaji semuanya.
mendekatkan diri kepada Allah di saat banyak orang yang berdosa di malam itu, di saat banyak orang yang menghancurkan akidahnya sendiri di malam tersebut. Kita jamaah Asy-Syifa dan yang mau ikut dengan Buya, ya silahkan kumpul, ya, untuk menjaga itu. Jangan ada seorang pun yang ikut niup trompet anak-anak kita dan sebagainya, ya. Jangan ada di kalangan umat Islam yang ikut dagang trompet. Ini dosa besar dan hasilnya haram. Hasil yang dimakan nanti haram, menjadi api nanti, ya. Apalagi sama ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya pada niup. Innalillah, kalian itu siapa? Itu garapan siapa? Itu punyanya siapa? Punya kalian bukan? Loh, giliran malam 1 Muharram, tuh kan, tahun barunya umat Islam, malah kalian HS. Kalian tidur lah. Kalian ini siapa? Pahami oleh kita semua, ya kan? Tapi kita tidak boleh ganggu kepada mereka. Tidak boleh mengganggu kepada mereka. Namun Buya wajib menjaga umat Islam, saudara-saudara Buya, agar tidak ada yang terjerumus kepada dosa. Dan juga jangan suudzon, buruk sangka, lalu menjelek-jelekan di media sosial kepada orang yang mengucapkan selamat Natal. Boleh jadi dia itu punya kaitan khusus yang tidak sama dengan kita. Dia itu punya kepentingan yang tidak sama dengan kita. Dan dia punya niat yang baik, gitu kan? Paham? Jelas? Nah, paham. Eces kan? Kudu eces hari ngaji. Oh begitu. Baik kalau begitu. Lalu apalagi hikmah daripada mengadakan acara seperti ini, kan? Tadi disebutkan agar kita ini umat Islam punya kelahiran Nabi sendiri yang lebih istimewa daripada kelahiran Yesus. Orang Nasrani saja mengagungkan kelahirannya, umat Islam malah HS. Umat Islam malah cuek-cuek, padahal kelahiran Nabi Muhammad SAW jauh lebih hebat ketimbang kelahiran semua Rasul yang lain. Maka kita perlu publikasikan, kita perlu ramaikan agar semua tahu bahwa Nabi Muhammad itu kelahirannya jauh lebih agung daripada kelahiran semua Rasul di muka bumi ini. Jelas tidak? Ditambah lagi dengan bahwasanya keagungan kelahiran Nabi ini bisa dijadikan wasilah dalam doa, bahan tawassul, hingga doa kita bisa dikabulkan oleh Allah karena bertawassul dengan keagungan kelahiran Sayyidina Muhammad.